Selamat datang di media pembelajaran video Pautun berbasis inquiry terbimbing, submateri aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Halo semuanya, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tahukah kalian bagaimana tumbuhan dapat menyerap air dan nutrisi hingga masuk ke dalam sampai ke bagian daun? Untuk itu, mari kita pelajari tentang pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, atau yang lebih dikenal dengan transportasi pada tumbuhan. Transportasi pada tumbuhan mengangkut air, mineral, dan nutrisi. Air akan diserap oleh akar, kemudian menuju ke batang dan menuju ke bagian daun. Hal ini dapat terjadi karena adanya jaringan silem dan flum. Berikut ini adalah perbedaan antara jaringan silem dan jaringan flum. Yang pertama yaitu jaringan silem. Jaringan silem merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah hingga menuju ke daun. Kemudian yang kedua, yaitu jaringan flum. Jaringan flum berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan hingga ke akar. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan dibedakan antara monokotil dan dikotil. Berikut ini adalah gambar jaringan akar monokotil dan akar dikotil. Selanjutnya, mari kita lihat proses penyerapan air oleh akar. Air dapat masuk ke dalam akar karena adanya peristiwa osmosis. Osmosis adalah perpindahan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran plasma. Membran plasma berfungsi sebagai tempat keluar dan masuknya zat-zat dari dalam dan luar sel. Air akan diserap oleh akar hingga menuju ke bagian batang dan dialirkan ke bagian daun. Pada bagian daun terjadi peristiwa fotosintesis yang menghasilkan oksigen dan glukosa, di mana oksigen bermanfaat bagi manusia dan glukosa bermanfaat bagi tumbuhan itu sendiri. Buatlah rumusan masalah atau pertanyaan yang ingin kalian ketahui tentang materi ini. Kemudian, buatlah hipotesis atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah kalian tuliskan. Mari kita lihat percobaan berikut ini tentang pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Sebagai bagian dari pengumpulan data yang tersedia pada lembar kerja. Pertama, siapkan alat dan bahan, air, tumbuhan sedap malam, dan pewarna makanan warna biru. Kemudian, tuangkan pewarna makanan secukupnya ke dalam botol. Yang ketiga, kocok botol hingga warna tercampur rata. Yang keempat, siapkan tumbuhan. Yang kelima, masukkan tumbuhan ke dalam botol. Yang keenam, diamkan tumbuhan beberapa saat. Dan yang terakhir, perhatikan yang terjadi pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu menguji hipotesis. Untuk menguji hipotesis, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang tersedia pada lembar kerja. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan berdasarkan tayangan percobaan dan kaitkan dengan materi kita hari ini.
Halo semuanya, anak-anak, coba kalian rasakan denyut nadi pada bagian pergelangan tangan dan pada bagian leher. Hal yang telah kalian lakukan berkaitan dengan pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Tiga jenis tekanan darah. Yang pertama tekanan darah rendah, yang kedua tekanan darah normal, dan yang ketiga tekanan darah tinggi. Untuk itu, kita perlu tahu alat pengukur tekanan darah. Yang pertama sphygmomanometer, yang kedua tensimeter air raksa, dan yang ketiga tensimeter digital. Next, selanjutnya mari kita lihat kegiatan percobaan berikut ini. Pertama, tuangkan air ke dalam gelas kosong secara perlahan-lahan ya. Tutup gelas yang sudah diisi air. Kemudian gelas dibalik. Dan hei, lihat apa yang terjadi? Ketika gelas yang ditutup kertas dibalik, air di dalam gelas tidak tumpah. Mengapa seperti itu ya? Hal ini tentunya berkaitan dengan materi kita, yaitu tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Respirasi terdiri dari 3 tahap. Pada tahap pertama, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, pada tahap kedua, oksigen yang telah dihirup diikat oleh darah dan masuk ke aliran darah. Kemudian, pada tahap ketiga, oksigen ditransport ke sel untuk selanjutnya digunakan.
Jadi, respirasi adalah proses masuknya oksigen ke dalam tubuh untuk merombak nutrisi menjadi energi di sel dan kemudian membawa karbon dioksida keluar tubuh. Buatlah rumusan masalah atau pertanyaan yang ingin kalian ketahui tentang materi tersebut. Setelah membuat rumusan masalah, buatlah hipotesis atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah kalian tuliskan. Jika sudah, mari kita lihat tayangan berikut ini sebagai bagian dari pengumpulan data yang tersedia pada lembar kerja. Hai, berjumpa lagi dengan saya di Sekolah Sains Channel. Hari ini kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah sebuah botol, balon, dan air panas. Tentu kalian bisa melihat bagaimana asap ini keluar dari atas air. Percobaan yang kita lakukan cukup sederhana. Pertama-tama, kita masukkan balon ini ke dalam botol, ke mulut botol. Nah, seperti ini. Yang akan kita lakukan berikutnya adalah memasukkan botol ini ke dalam air panas dan kita lihat apa yang akan terjadi. Mari kita perhatikan. Nah, ternyata ketika balon ini kita masukkan ke dalam air, balon akan kencang seolah-olah tertiup. Nah, lihat. Jika kita melepaskan botol dan balon ini ke dalam dari air, ternyata lama-lama dia mengempes kembali. Mengapa ini bisa terjadi? Selanjutnya, menguji hipotesis. Untuk menguji hipotesis, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang tersedia pada lembar kerja. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Baiklah, sekian dulu video pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum, terima kasih.